sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumi wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana minas solihin wa fi ayatil ukhra rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat Bapak Ustadz Rohidin, yang tadi bukan tidak mau lanjut Pak, ya makanya saya Pak Ucu nggak nyalonin RT, enggak, Pak Ucu nggak nyalonin RW, enggak. Kenapa? Ya begitu Pak, RT riweuh terus, RW riweuh wae. Ya, kalau saya ya udah, Pak Nanang udah seminggu yang lalu insya Allah ada yang ngundang, mohon maaf kenapa sudah keduluan Pak Nanang. Ya, tapi kalau PRT WRW nggak bisa, ya begitu safari. Ya, alhamdulillah, yang mohon maaf beliau karena waktu yang terbatas dibagi-bagi untuk memenuhi undangan di tempat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun demikian insya Allah hal ini tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim serta rasa mahabbah saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Wabil khusus tim hadroh, apa namanya Mas? Kona'ah. Ya udah Pak Nanang pulang gak usah diamplopin. Kan kona'ah. Nerimo ing pandum kan kata orang Jawa. Alhamdulillah. Baik, di awal marilah kita untuk sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Zat yang Maha Suci. Kita panjatkan rasa syukur pada Zat yang Maha Ghafur, karena tentu dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini sudah kurang lebih 1,5 jam berlalu, kita masih diberi kemampuan untuk duduk bersimpuh, untuk bermuajahah dalam rangka memenuhi undangan Bapak Nanang Yudianto dan Ibu Nisa Yusrutfiani yang dikemas dalam acara Walimatul Akikoh. Saestu Pak Nanang akikoh. Nggih, nyembelihnya bedus. Sijin apa kali? Alhamdulillah. Ya negesin dulu lah, jangan sampai saya bilang akikoh nanti paha ayam yang keluar. Kan tetap aja yang ketemuan mas saya, kenapa saya ngomong gitu. Makanya perlu konfirmasi, perlu tabayun. Yang kedua, salawat dan salam kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa terlimpah curahkan pada pemimpin umat sekaligus pembawa rahmat, yaitu baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita pun berharap semoga salawat dan salam tersebut Allah sampaikan pada keluarga Nabi yang suci, kepada para sahabatnya yang setia, dan pada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya bukan ceramah, ya. Saya patokannya piring habis, saya salam gitu aja. Ya. Kenapa tadi minta salawatan, Mas? Bukan ngerjain, bukan. Ya. Karena kalau nggak gitu nggak bijak. Saya ceramah nggak mungkin bagiin kue kan? Yang kasihan siapa? Yang ketimpang-ketimpung tadi. Lah ya kan? Kasihan. Kalau kue udah dibagiin kan asik. Ya, jangan sampai kayak Pak Nanang, nek weteng ngelih pikirane
Hah? Ada yang jawab ada? Nek wetenge ngeli pikirane ngali. Lah iya, wetenge ngeli pikirane ngali. Mana kuehnya ya? Mana? Jangan sampai seperti itu. Jangan mentang-mentang qanaah terima hadrohnya, ya kuehnya tidak disiapkan. Baik, dalam kesempatan yang terbatas ini tidak banyak yang saya sampaikan, walaupun mungkin setidaknya ada 3 tema. Yang pertama, hari ini hari Sabtu malam Ahad tanggal 19 Agustus 1945, sekarang 2023, 78 Dirgahayu Indonesia. Ya, tentu bicara kemerdekaan tidak lepas dari peran para pendiri bangsa dan juga para ulama. Guru saya di Cirebon, Kiai Mustafa Akil Siroj, pernah diundang ke negara yang sampai saat ini dijajah di Timur Tengah, yaitu negara Palestina. Setibanya di sana, beliau singgah dulu ke hotel, lantas memanggil pelayan hotel. Fulan, kemarilah. Kiai Said bertanya, wahai Fulan, di manakah arah kiblat? Jawaban pelayan hotel gimana? Pak, silahkan Tuan buka jendela, di mana Tuan lihat masjid, disitulah arah kiblat. Itu konyol apa? Di Palestina Pak, bukan di Mekah. Kalau di Mekah jawabannya benar, di mana antum lihat Masjidil Haram, di situ arah kiblat. Ini permasalahannya di Palestina. Jawabannya di mana Tuan buka jendela, di mana Tuan lihat masjid, di situ arah kiblat. Ya konyol karena di Palestina. Nah, kenapa jawaban pelayan hotel tersebut? Karena negara Palestina bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Israel. Makanya wajar kalau jawabannya ngaco. Nah, kenapa saya ungkapkan begini? Karena konteksnya sama kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya wajar ketika para alim ulama, wabil khusus ulama Nahdliyin, ya bukan hadis, bukan. Qaidahnya begini, hubul waton minal iman. Tapi hati-hati tim hadroh qanaah. Yang benar hubul waton minal iman. Jangan diplesetin hubul wadon. Ya hati-hati. Ya, yang benar hubul waton minal iman. Cinta kepada negeri sebagian daripada iman. Makanya jangan heran kalau nanti menjelang 25 Desember, ya tuh Banser, terus Ansor jagain gereja. Jangan salah kaprah dulu Pak. Ya, kenapa? Karena ketika mau Idul Fitri sama Natalan, ini momen sang pecundang mengadu domba. Wabil khusus ketika mau Natalan, diciptakanlah bom yang seakan-akan pelakunya itu orang Muslim. Kenapa jagain gereja? Karena gerejanya itu ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa gerejanya dijaga? Supaya yang misa, yang Natalan aman. Kalau negaranya aman, maka kita bisa hadrohan, bisa marhabanan dengan aman. Aman dulu baru iman. Buktinya tadi di sana di Palestina, karena tidak aman, pelayan hotelnya tadi nggak iman, ditanya di mana arah kiblat, silahkan Tuan buka jendela, di mana Tuan lihat masjid, di situ arah kiblat. Karena negaranya tidak aman. Karena ini konteksnya kemerdekaan harus saya bahas. Nah, bicara kemerdekaan tidak dilepaskan dari 2 unsur. Yang pertama, para pendiri bangsa. Ya, wabil khusus proklamator Bung Karno. Makanya slogan Bung Karno, jargon Bung Karno, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Makanya dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Tapi pengorbanan seluruh elemen masyarakat yang pertaruhannya itu
keringat, tetesan darah, bahkan nyawa sekalipun. Nah lantas yang kedua, siapa yang tidak boleh dilupakan? Yaitu para ulama. Makanya kalau Bung Karno slogannya jas merah, kalau para ulama jas hijau. Ya, tuh makanya kalau tim hadronya gimana? 6 likur tanggale NU ijo-ijo. Tuh benderane NU. Makanya jangan salah kalau ulama Nahdlatul Ulama sorbannya warna hijau. Pakaian ansornya warna hijau, bansernya seragamnya warna hijau. Tuh jas hijau, jangan sesekali menghilangkan jasa ulama. Pak Ucu kok begitu? Iya. Kenapa? Saya tanya, kalau bikin rumah apa dulu? Genteng dulu, tembok dulu, apa pondasi dulu? Pondasi dulu. Sekarang dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Nah makanya kalau ada yang ngutik-ngutik Pancasila ya salah besar. Kenapa? Karena negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tentu sebelum merdeka para alim ulama, para pendiri bangsa sudah menyiapkan dasarnya. Di akhir bulan Maret, ya Bung Karno dan tim BPUPKI, masih ingat Pak sejarahnya? BPUPKI, Badan, pasti salah panjangannya. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan, pasti salah nanti yang pertama P-nya. BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketuanya adalah seorang dokter Rajiman Wedyo. Gampang tinggal googling Pak. Susah amat. Ya, itu menyambangi kediaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Minta apa dasar negara yang tepat untuk negara Indonesia. Ya ada di tanggal 27. Tuh dalam rangka memuliakan kelahiran baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih waktu kurang lebih 5 bulan. Saya ingin bicara shofar. Shofar ini tenggelam. Padahal ketika bicara hijrah, Nabi berangkatnya di bulan Muharram. Nyampenya kapan? Tadi tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Nabi hijrah dari Makkahul Mukarramah nyampe di Madinatul Munawwarah itu di bulan Maulid. Artinya apa? Bulan Safar ini adalah bulan yang menjadi saksi perjalanan hijrahnya baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di bulan Safar ini perjalanan Nabi masih ada di antara kota Mekah dan kota Madinah. Sudah keluar kota Mekah tapi belum nyampe di kota Madinah. Nah konteksnya dengan bulan Muharram. Lambangnya itu angka 1. Hurufnya ada mim, ha, ro, sama mim lagi. Yang pertama mimnya itu muhasabatun nafs. Kenapa Allah lahirkan, ciptakan bulan Muharram? Dalam rangka untuk mengevaluasi diri dari 12 bulan yang sudah kita lalui. Yang kedua, kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatullah. Mimnya mahabbatullah. Yang kita cari adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau udah Allah sudah cinta, yang ridwanullah, ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, mim yang terakhir mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya walaupun sudah lewat konteksnya sama Muharram, angkanya 1, luruskan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya maaf ya, tim hadroh bagus boleh ya, tapi kalau Anda yang manggil bagusnya di mana? Iya
Bagus itu karena ada yang dengar. Ketika tidak ada yang dengar, ya latihan namanya. Artinya apa? Maaf-maaf. Ya, berapapun nanti yang pananang kasih, saya belak-belakan saja. Jangan dilihat nominalnya. Pertanyaannya, Kang, di amplopin 500 habis enggak? Habis. Di amplopin 1 juta, habis. Yang enggak habis? Feel. Yang pertama amplopnya, yang kedua feel. Ya, makanya boleh ngasih saran? Boleh ya? Saran saya, tepakannya udah kena. Paling vokalis nih yang mesti latihan. Bener? Saya apa adanya. Ya kalau nerima nggak apa-apa. Uang saya jangan pernah sakit hati. Ya. Yang kedua maaf-maaf. Lihat Az-Zahir kan? Ya. Kan paling dua. Az-Zahir sama Habib Syekh kan? Ya. Az-Zahir itu maaf-maaf. Ya. Tepakannya itu anteng. Artinya apa? Gini Pak. Jadi jangan salah, esensi dari hadroh ini adalah sholawatnya. Bukan tepakannya. Maksud saya, ya kalau bisa tepakan itu jangan sampai di atas suaranya dibanding sholawatnya. Makanya saya lihat tepakannya udah kena, tinggal cari feel, rasa. Ya, kenapa? Karena contoh analoginya tukang nasi goreng banyak di depan. Tapi kita nyari tukang nasi goreng, nyari yang rasanya enak sama hadroh juga. Ya, jadi tinggal feel-nya yang dicari. Jadi ojo ke susu, karena jenengan bukan penganten baru. Ya, tinggal feel-nya saja, tepakannya TikTok-nya udah bagus. Udah berapa lama Mas? Hah? Tapi kalau dibanding wahana jauhan. Saya itu. Iya, saya belak-belakan aja. Kan siar niatnya. Ya, pertama feel-nya tadi, apalagi namanya kona'ah, nerimo pandum. Jadi kalau ada yang undang, alhamdulillah. Karena itu tidak ada yang kebetulan. Niatkan buat syiar. Ya, dalam rangka sholawatan. Ya, pertama luruskan niat. Kenapa? Karena hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Terus? Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya awi imra'atin lidunya. Kalewat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'ati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Makanya tim hadroh saran saya, kalau mau tampil makan dulu. Kenapa? Karena butuh tenaga gede. Tadi jangan sampai ya mau tampil belum makan, pas tampil lapar, ujung-ujungnya tadi buat ngeli pikirannya ngali. Jadi salah niat. Ya, semua kita ini hijrah dari kampung halaman ke sini, maka pesan Nabi berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Siapapun yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mendapat ridho Allah dan akan mendapat syafaat baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang menjadi pencariannya dan perempuan yang dinikahinya, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi bahasa Jepang Pak, kalau istilah saya, hidup mah kamanawa, bukan kamanawae. Kalau kamanawae bahasa Sunda, kemana aja. Kalau kamanawa bahasa Arab. Iya, kamanawa. Jadi orang mah akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Itu bicara tema yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah setelah penantian berapa tahun Pak Nanang? 12 tahun. Ya, dapat kerjaan dari tahun berapa? Berarti udah berapa tahun? Semenjak nikah? Enggak, dari nikah kerja berapa tahun jadi? Temponya? 3 tahun. Anak 12 tahun. Ya itulah rizki. Ya, jodoh rizki, anak rizki, kerjaan rizki, karir rizki. Ya, itulah.
Allah yang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Konsepnya cuma dua. Ya, sabar, syukur. Iya, Pak Nanang bersabar menanti rezeki anak. Bersyukur karena 3 tahun nikah sudah dapat kerjaan. Sekarang sudah ada punya anak, bersyukur. Cuma itu pada sabarnya. Kerjanya kan nggak kena sip. Tapi jagain si adek, dedek kena sip. Iya. Iya, Pak. Iya. Tuh tadi si Bapak yang sama Pak RW. Asmane sinten Pak Nanang? Pak Idat. Usianya berapa kira-kira Pak Yayat? Hah? Di atas 50 kan? Ya, matanya lengkap enggak? Pakai kacamata enggak? Tadi pakai kacamata enggak? Ya iya Pak. Pakai. Nyambung maksudnya? Enggak, kenapa saya sampaikan? Ya udah hidup mah tadi, sabar syukur. Ya, ketika kita bersabar pasti ada yang kita syukuri. Tadi Pak Idat itu usianya di atas kita, di atas 50. Alhamdulillah panjang umur kita belum tentu. Nah, Pak Idat panjang umur alhamdulillah. Ya. Tapi tadi harus sabar. Kenapa? Matanya lengkap, penglihatannya itu. Artinya apa? Jangan pernah silau terhadap rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Karena kalau kita paham, Pak, ya, ketika orang lain itu kita lihat senang, sejatinya mah ada hal yang susah yang dia rasakan. Cuma kita mah lihatnya senangnya doang. Yakin dah. Ya, kenapa? Ya karena kerjaan saya silaturahmi, Pak. Kalau orang udah diajak ngobrol lebih dari setengah jam, ujung-ujungnya apa? Curhat, ngeluh. Bener, Pak. Bener. Ya bukan gak boleh, artinya begini Pak, kalau kita sebatas curhat memang sharing dalam rangka mencari solusi no problem. Tapi jangan sampai curhatan kita itu melahirkan rasa tidak syukur, rasa kufur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Nanang setelah penantian 12 tahun, ya lahir seorang anak laki-laki yang pesan di awal, insya Allah Pak Ustadz Ucu lahirnya di bulan Hafid. Iya estimasinya kita. Kan anak urid, wa antum turid, wallahu fa'alul lima yurid. Anak urid, saya punya keinginan, wa antum turid. Setiap kita punya kemauan, ujung-ujungnya apa? Wallahu fa'alul lima yurid. Ya Allah yang maha melaksanakan afalnya, kehendaknya. Pak Nanang udah wanti-wanti, insya Allah bulan Hafid, ya hitungan saya masuk Pak. Ternyata apa? Normalnya 9 bulan 10 hari, pinten Pak Nanang? Tuh 10 bulan langka. Tapi insya Allah Pak Nanang, ya akhirnya rebo kan? Ya, itu kalau tidak salah filosofinya daun. Ya kelihatannya hijau, daun itu bisa ngayomi, insya Allah nanti anaknya tepat curhat. Rebo, saya sama rebo masalahnya. Kata orang tua begitu, kenapa? Karena tiap hari punya hak. Lahirnya rebo panan nggih? Jam pinten? 11 siang? Normal. Cesar. Alhamdulillah. Ya, yang mana namanya Amrillah Mubarak Gesang Pinan Dito. Amrillah pemimpin ya Allah kan? Amir kan? Iya. Ya, mudah-mudahan tadi bisa membawa agama Mubarak. Jenang aja Mubarak, makanya Pak Nanang nggak mau kalah. Kalau di Kudus ada jenang Mubarak, anaknya disematkan Mubarak yang mendatangkan keberkahan. Gesang, ya senantiasa hidup. Ya karena gitu. Ya kita belum tentu bisa mewariskan harta, minimal kita bisa mewariskan doa. Dari apa? Dari nama baik yang tersurat maupun yang tersirat. Lah mangke panggilannya apa? Sinten? Hah? Gesang, hidup. Insya Allah. Dah yang terakhir. Ya. Adibu auladakum ala salasati hisolin. Hubbi nabiyukum
wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Jadi didiklah anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama cinta kepada Nabi. Makanya tidak salah Pak Ustaz Ucu ada hadroh. Alhamdulillah. Ya, karena kenapa? Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang mendoakan. Yang dibacakan sholawat, paham tidak paham? Insya harus yakin Pak. Ya, kenapa? Harus yakin. Ini cerita nyata. Di Wahana ada orang Purworejo. Kenapa senyum? Nyata ini mah Pak. Orang itu ahli masjid. Ya. Orang itu ahli masjid. Cuma mohon maaf banget ya, tanpa bermaksud menjas. Tapi ini realita. Kenapa? Karena suatu ketika saya mau ngimamin, kan dulu masih bukan clip on kalau dulu. Kalau sekarang clip on kan, kalau dulu kan mic kabel. Ya, yang jepit. Yang mana kalau habis ceramah jepitannya ke bawah. Panitia bingung mana jepitannya ya. Itu pernah suatu saat saya mau ngimamin sholat isya, mic itu diumpetin di bawah karpet. Kan kalau karpetnya bekas hotel Ibis kan tebel. Jadi walaupun bendanya kecil segede kacang suuk, tetap dia gelembungnya itu kayak gunungan. Karena karpetnya tadi bukan begini, bukan. Hotel Ibis yang tebel. Ya karena saya tahu ya udah saya ambil. Nah anak-anak itu nggak boleh puji-pujian, nggak boleh salawatan ketika menjelang waktu sholat sebelum iqomah. Bahkan bukan hanya anak-anak, ketua Banser. Nah ketua Banser Cikarang Selatan pasti harus paham, ya orang Wahana, ya Sinten. Apa dia Pak Sarmin ya? Coba aja tanya. Pak Sarmin lagi salawatan dibisikin. Apa bahasanya? Berisik. Bukan hanya anak-anak, orang tua pun dilarang. Dan itu udah hampir memuncak. Cuma waktu itu ketua DKM-nya udah bukan saya. Ini kita ambil ibrohnya. Ya, karena saya bicara itu karakter, bukan bicara nama. Kalau tadi saya konfirmasi ketua Banser, ya karena konteksnya sama Banser, insya Allah kenal. Lebaran tahun 2014 kalau tidak salah pulang kampung. Cuma anehnya itu jaketnya beli baru, helmnya baru, celana baru, sampai sarung tangan pun beli baru. Berangkatlah pulang kampung ke Purworejo. Sesampainya di, mungkin paham kalau orang sana ya, Perembun. Masuknya masih mana Pak Nanang? Masih Kebumen ya? Kebumen. Pak ini orang mana Pak? Hah? Rejo. Rejonya pundi? Pundi Pak Ferry? Hah? Purworejo yang mana? Ambon. Ya setibanya di Perembun masih Kebumen, mau nyalip bis. Ketika itu bis efisiensi lagi bagus-bagusnya. Ya, bukan sekarang ya. Ketika itu masih baru. Kenapa? Ya karena saya pernah lihat. Jadi nyalip mobil ke arah Purworejo, nggak kena, yang ada asap hitam, ya Allah alam lah. Apakah benar-benar asap? Apa memang Allah menciptakan segumpal asap yang menghalangi pandangan beliau? Ujung-ujungnya nyalip nggak kena, bis efisiensi ke arah Jakarta lewat, jatuh. Harusnya yang kena yang kanan ya. Itu motor nggak apa-apa, jaket utuh. Dibawalah ke puskesmas. Perembun butuh ya? Nek butuh udah Purworejo. Dibawalah ke puskesmas Perembun. Pas dibuka maaf jaketnya utuh, yang sebelah kiri ininya remuk peredam. Jaketnya mau utuh. Karena kegilisnya sama ban. Ternyata tulangnya itu udah remuk. Sehingga dibawa ke rumah sakit. Yang sebelah kiri jalan itu umum ya? Apa swasta? Sebelah kiri, sebelum terminal Pak Ferry. Rumah sakit umum ya? Umum ya? Itu diamputasi sampai sekarang. Pertanyaannya, kan sering diungkap sama penceramah kan? Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat.
Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Konteksnya sama sholawat. Innallaha, dibaca tadi kan? Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ketika solawat disandarkan kepada Allah, bimakna Allah memberikan rahmat kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidak Allah menciptakan baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta. Ketika salawat itu disandarkan pada para malaikat, bimakna istighfar. Para malaikat meminta ampunan buat baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara salawat kalau disandarkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bimakna mengagungkan baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Pertanyaan sederhananya, ketika ada saudara kita yang melarang sholawat, sejatinya dia lagi melawan DKM atau lagi melawan Ustadz? Lagi melawan Allah dan Rasulnya. Makanya ketika terjadi kisos, kalau bahasa saya, ya mungkin saja. Ahli masjid Pak, cuma kan hatinya nggak tahu, benar? Ya, kan hadis Nabi salah satu orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah, di mana suatu saat nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, orang yang hatinya bertambatkan ke masjid. Maka beruntung ketika antum ya dipilih jadi anggota DKM, jadi pengurus DKM, bahkan jadi ketua DKM. Jadikanlah ketua DKM, pengurus DKM untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kebijakannya. Salah satunya jangan pernah larang anak-anak untuk bersolawat. Ya, jadi jangan didengar mugurom. Kolbi bihum bika mugurom. Terus saya hafalnya segitu doang Pak. Ya, itu apa? Tergila-gila. Ya, kepada siapa? Baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa saya wanti-wanti feel? Ya, kenapa saudara kita banyak yang membid'ahkan sholawat? Karena kadang, maaf, yang salah siapa? Kita. Ya, contoh sholawatnya pakai lagu keloas, paham Mas? Gimana coba keloas? Paham? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Itu keloas itu. Iya. Itu yang salah kita. Kenapa? Karena sholawatnya nggak salah, tapi cara kita melantunkan sholawat tadi. Atau maaf. Ya, saya tanya, musik itu anugerah Allah bukan? Anugerah Allah, tidak haram. Yang haram itu cuma satu, musik itu. Ya, ketika ada suara sendok di meja makan tetangga kita, yaitu Gus Muafik, nggak salah. Jadi musik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contoh, Pak Denny, Pak Ferry, Pak Nanang pulang kampung, lewat pohon pring sewu, di Jawa apa di Lampung? Hah? Saya nanya, pring sewu di Jawa apa di Lampung? Ya di Jawa. Ya susah Indonesia ya. Nama daerahnya di Lampung, padahal bahasa Jawa. Iya, seribu bambu. Iya kan? Kena hempasan angin, keluarkan suara. Iya kan? Ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu sama ahli musik, orang yang punya tingkat musikalitas tinggi, itu disusun jadi notasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya sama hadroh juga. Kenapa bisa enak? Ya karena pakai notasi. Ya, aslinya mah tadi kan dunia Allah. Dari suara alam. Sama ahli musik disusun. Jadi notasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Makanya terbangun harmoni. Enak didengar. Kenapa?
Karena pakai notasi. Ya sama Indonesia Raya. Kalau pakai notasi, ya, ya sama. Kenapa? Ada puji-pujian. Ya, tetap dia mengandung kata bijak, mengandung pepatah dan petua. Makanya jangan heran ada seluku-seluku batok, ada padang bulan, terus alamate. Nah nanti harus nyanyi itu belakang habis doa. Lah iya doa buat anak Pak Nanang dan Ibu Yus. Ya tadi kenapa Pak Nanang manggil Mas Hadro? Karena tadi dalam rangka hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi itu. Ya tadi kenapa Adnan generasi yang ke-21 keangkat namanya. Ya ujungnya siapa tadi bacakan? Adnan, ujung-ujungnya Ismail, ujung-ujungnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Kenapa Adnan keangkat yang tidak terkenal? Berkat ya tadi biberkati hadi Nabi Muhammad, karena punya keturunan ke bawahnya baginda alam Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adnan yang dulu orang tidak tahu jadi keangkat. Yang terakhir yaitu wa qiraatil Quran. Ya, ajarilah anakmu tentang membaca Al-Quran. Kenapa? Ya, riwayatnya begini. Ketika suatu saat kita ada di alam kubur, ya, yang ngantar jenazah sudah pulang, maka datang dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Ya, nggak bisa dibayangkan Pak. Ya, betapa dahsyatnya, betapa menakutkannya. Salah satu pertanyaan adalah kalimat la ilaha gampang. Sering lihat, sering di mana? Di sinetron. Kenyataannya jarang. Ya. Analogi yang kedua. Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Ketika mampu berdiri, ketika tidak mampu duduk, ketika tidak mampu berbaring, tidak mampu berbaring, masih belum, diulang. Berarti ini kuehnya belum habis. Salah satu syarat sholat ketika mampu berdirilah, ketika tidak mampu berdiri maka duduklah. Ketika tidak mampu duduk maka berbaringlah. Ketika tidak mampu berbaring maka dengan isyarat. Ketika tidak sudah mampu dengan isyarat berarti sudah tidak ada pergerakan. Disolatkan. Pertanyaannya, maaf, kalau enggak apa-apa. Ya. Kalau kita mampu berdiri, Allahu Akbar. Kiamannya jelas, takbiratul ihramnya jelas, rukunya jelas, iktidalnya jelas, sujudnya jelas. Ya, gampang bedakannya dengan pergerakan tubuh. Pertanyaannya, ketika kita tidak mampu berdiri karena sakit, duduk. Ya, takbiratul ihramnya begini, rukunya begini, iktidalnya begini, sujudnya. Pertanyaannya, potensi salahnya enakan sholat normal apa duduk? Potensi salahnya duduk. Tadi begini ruku apa sujud ya? Tadi 1 rakaat apa 2 ya? Apalagi sholat sambil berbaring, apalagi sholat dengan isyarat. Artinya apa? Sholat saja ketika kita masih hidup, sholat berdiri dengan sholat duduk lebih susah sholat duduk dibanding sholat. Apalagi tadi pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Diriwayatkan bagi orang yang ahli Quran, ketika nanti ada pertanyaan marwabuka, ya siapa Tuhanmu? Itu di belakang itu kalau digambarkan Pak, ada sesosok bentuk yang bantu menjawab, ya Allah Tuhanku. Yang jauh bukan kita. Tapi tadi, makanya di hadisnya itu, ya barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia ma'asafarotil baroro, dia akan bersama malaikat yang baik-baik. Sementara orang yang membacanya terbata-bata, jangan khawatir. Kenapa?
karena kalau yang membacanya sudah lancar pahalanya satu. Yang terbata-bata fayatat ta'u. Yang membaca terbata-bata bukan satu tapi dua. Pertama pahala bacanya, yang kedua pahala terbata-batanya. Iya. Itu sahih hadisnya. Makanya bapak-bapak yang sampai hari ini masih belajar ya abata aiu ba bibu tak itu jangan malu. Kenapa? Karena tadi kabar dari Nabi pahalanya dua. Emang susah karena lidahnya sudah kaku, sudah keluh. Ya, tadi ajari anakmu membaca Al-Quran. Ketika kita sibuk, maka titipkanlah kepada guru-guru ngaji. Ya, cuma jangan salah kaprah. Kalau ngundang ustadz di Masjid Ali bin Hasan Maulidan, bisa rohnya gede. Ya, sementara guru ngaji anak kita yang ngajarin alif patah a ba patah ba, ya pecinya sampai lecek dibiarkan, sarungnya sampai kucel, kita nggak pernah peduli. Jangan salah pasang, jangan salah kaprah. Kalau ustadz kiai yang dipanggil maulidin mah di Masjid Ali bin Hasan udah kayak wayang golek, udah kayak dalang. Ya ceritanya satu, dibawa safari kemana mana. Tapi kalau guru ngaji anak kita hari ini abatasa, besok lain lagi, bener? Iya, jangan salah paham, jangan salah kaprah. Ya, kenapa? Jangan berharap ilmu anak kita berkah ketika kita tidak peduli kepada guru ngaji. Dan guru ngaji yang harus dimuliakan adalah guru ngaji yang sifatnya harian, bukan musiman. Bahkan, maaf Pak, kalau guru saya ngasih tahu, ya, nih Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Para penceramah panennya kapan? Oh belum nyambung ya? Iya, guru ini ibarat yang punya ladang, petani. Petani itu kerjaannya berkebun di ladang. Tadi dari hari Ahad, Pak hari pertama apa? Senin apa Minggu? Hari pertama. Senin apa Ahad? Tuh kan jangan kejebak. Ya. Hari pertama itu bukan Senin. Ya. Karena bahasa Arabnya satu adalah Ahad, dua Isnin. Iya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur, Sabtu ngaji. Berapa hari? 6 hari. Sebulan 24 hari. Ya, tiap hari pelajarannya beda. Sementara yang dipanggil maulidan cuma setahun sekali. Begitu dimuliakannya. Bukan gak boleh. Kalau yang 1 tahun sekali diundang dimuliakan, apalagi yang seminggu 6 hari ngajarin anak kita. Coba dari Muharram sampai Zulhijjah panennya kapan para dai, guru ngaji? Panennya maulid. Yang nanam siapa? Ya ustadz yang tadi. Yang nyiramin ustadz yang tadi. Yang mupukin ustadz yang tadi. Yang nyangin, yang ngejagain dari hama. Ya contoh, ya anak alif patah a, ba patah ba, enggak bisa. Nanam kan sulit. Ya, disiramin, dipupuk, disiangin dari dari rumput, dibebaskan dari hama. Kenapa? Ini anak kemana ya? Udah 2 hari nggak ngaji. Oh ternyata ya kena hama dari temennya main HP. Dicari nama gurunya. Berarti yang nanam ustadz yang tadi, yang nyiram, yang mupuk, yang nyiangin, yang ngejagain dari hama ustadz yang tadi, yang manen orang lain. Artinya begini, kalau ada guru ngaji rutinan di Masjid Ali bin Hasan yang sifatnya mingguan, bulanan, maka kalau prinsip saya ketika muludan itu yang harus dipanggil adalah guru tetap di bulanan. Kenapa? Pertanyaannya, bulanan bisarohnya berapa? Muludan bisarohnya berapa? Gedean muludan apa bulanan?
Muludan. Makanya tadi bahasa kiasai itu panen muludan itu. Ya. Atau paling tidak, kalaupun mengundang kiai yang lain, guru tetap diundang. Walaupun mungkin sebatas menghadiri atau minimal suruh baca doa. Kenapa? Karena salah satu syarat keberkahan ilmu adalah takdim kepada ilmu dan ahli ilmu. Takdim kepada ilmu bagaimana? Ya, Al-Quran, ya bawanya begini apa begini? Kayaknya kan ada yang bawa begini. Kenapa? Karena kemarin anak saya yang kecil, Pak Nana, ke Jombang, ya ternyata masih ada santri yang bawa Qurannya begini. Ya diketekin bahasanya. Kan yang benar di sini, di dekat dia kan. Dengan harapan apa? Ya tadi, karena ilmu ini bukan fisutur. Ilmu ini bukan dalam tulisan. Ilmu ini fisudur. Ilmu ini dalam hati. Makanya maaf kalau ada ustadz, ada kiai ceramah, lihatnya ya HP. Kayaknya beda apa? Dulu tulisan. Ya, cuma kan kalau begini udah dikatain kuno kan? Gantilah HP. Ceramah lihat HP. Ya maaf berarti ilmunya fisutur, masih dalam tulisan, belum terhujam di dadanya. Nah, disitulah kita butuhnya wasilah. Wasilah itu ada di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah olehmu wasilah. Setelah ketemu, bermujahadahlah la'allakum tuflihum. Insya Allah pasti kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya tadi, ya kenapa tawasulnya dibanyakin? Kita nyari wasilah. Karena ketika hari ini kita bisa marhabanan, bisa. Ya udah Ramayana ya. Nyambung kan Ramayana? Ratiban, marhabanan, ya-nya, yasinan, na-nya, gak nyambung. Ramayana, ra-nya itu ratiban, ma-nya marhabanan, ya-nya yasinan, na-nya nariyahan. Allahumma sholli sholatan. Tuh yang dijasahkan oleh Raden Haji Ma'mun Nawawi. Jangan salah Pak, beliau itu salah satu murid langsung Syekh Hasyim Asy'ari. Paham? Cibogo. Al-Baqiyatus Sholihah, Al-Abadiyah ya. Itu tokoh nasional. Makanya sama Pemda dan PWNU Jawa Barat sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Karena beliau ini yang melatih mujahid-mujahid dalam rangka memerdekakan Indonesia. Ya, maka saya wanti-wanti dimanapun antum diundang tim Hadroh Qanaah, ya namanya Qanaah harus tawasul. Ya, gampang kan tadi saya. Ya, wa nahususun jami'i auliya Allah fi hadzal qaryah. Dimanapun antum diundang, jangan lupa tawasul kepada semua waliullah dimanapun kita diundang. Ya, jangan kita merasa bisa. Karena tingkatan ilmu itu ada 3, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Yang pertama, orang yang biasa itu akan jadi sombong. Tingkatan yang kedua ningkat menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Tingkatan yang ketiga ini yang harus kita punya, nggak tahu apa-apa. Ya, semakin bisa semakin nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena al ilmu iknya. Ya, cuma permasalahannya waktu juga yang membatasi terakhir. Ya, tentu Allah berfirman dalam Quran, wal yahsyal ladzina law taraka min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha qaulan sadida. Ya, kenapa saya nengok? Ya, 15 juz, saya mah juz 30 juga enggak. Sengaja kalau salah saya nengok ke kiri. Ya. Jadi Allah berfirman, hendaknya setiap kita itu merasa takut. Takut apa? Meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Lemah apanya? Lemah ekonominya,
lemah pendidikannya, terutama lemah iman. Ya, makanya nggak salah Pak Nanang hari ini ngundang kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyatul walad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah lahir. Tapi jangan salah Pak Nanang, 4 bulanan pakai, 7 bulanan pakai. Tarbiyatul walad qoblal wiladahnya juga dilakukan. Kenapa? Jangan salah Pak. Ya, Pak Ucu, anak saya ini kenapa ya? TK Islam, SD SDIT, dipondokin sanawiyah, dipondokin aliyah, dimasukin fakultas UIN. Tapi kenapa ya anu dan anu? Ya, kenapa? Bisa jadi benar. Tadi TK-nya TK Islam, SD-nya SDIT, dipesantrenkan, sanawiyah aliyah, masuknya UIN manapun. Tapi kok bikin gemes ya? Ya, bisa jadi. Makanya ini yang tahu siapa? Istri kita. Iya, artinya gini Pak, bisa jadi ada rahasia yang belum kita ungkap sebagai suami ketika istri kita sedang hamil. Kan tadi wa wasoinal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin. Orang hamil itu kesusahan. Ya, artinya begini, istri kita mah lagi susah, nahan ngidam, nahan mules, apalagi anaknya laki-laki. Nonjoknya audzubillah itu dibanding anak perempuan. Tuh kenapa kambingnya 2 bukan 1. Ya simbolisnya ke sana. Sementara maaf suaminya lagi ya begitulah. Itu bisa jadi ada rasa yang tidak nyaman pada istri kita. Makanya bisa jadi anak kita tadi TK-nya TK Islam, SDIT dipesantrenin, dikuliahin, tapi kok ya masih ada tanda tanya. Karena tadi bisa jadi ada masalah tarbiyatul walad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum anak itu dilahirkan. Karena akikah yang kita laksanakan malam hari ini bukan satu-satunya cara mendidik anak, tapi hanya salah satu cara kita, cara Pak Nanang, Ibu Nisa Yus Lutfiani dalam rangka mendidik anak. Pesan Allah dalam Al-Quran apa? Wattaqullah. Ya, jadi kalau anaknya pengen soleh, bapaknya, ibunya harus menjadi suami yang soleh, harus menjadi istri yang soleha. Ya, bersyukur Pak Nanang, cuma tadi di balik syukur harus ada sabar. Ya cukup Pak Nanang lah tahu. Ya tadi salah satunya harus jaga malam. Yang kedua, wakulu qaulan sadida. Berikanlah pendidikan yang terbaik buat anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentu dari awal hingga akhir. Kalau ada benarnya itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kalau banyak salahnya itu semata-mata kebodohan saya sebagai manusia biasa. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.